Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan juga masih diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa bermuajah dan bersyafa'ah berkumpul di tempat kita ini dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berkah pada malam hari ini. Amin. Selawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, semoga umatnya dalam rangka yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mayun SPD. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang makalah psikologi pendidikan, yaitu dosen pengampu Bapak Dr. Zulkifli Ahmad. Semoga makalah psikologi pendidikan ini bisa saya presentasikan untuk bahan ujian untuk semester 3. Baiklah saudara sekalian, pada malam hari ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 21, wallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أراد الله فعليه بالعلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. أما بعد. Sekarang pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan agama Islam, bagaimana seperti biasa di mana kehidupan kita sehari-hari kita tidak akan lepas dari peraturan-peraturan khususnya tentang agama Islam, di mana di sana banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita ambil dari suri teladan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menuntut ilmu, tentang ibadah, dan juga tentang pergaulan kita sehari-hari baik dalam lingkungan kita di rumah maupun di luar rumah. Untuk itu kita sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Wajib, kalau wajib maka kita harus menuntut ilmu, harus belajar. Apapun itu pelajaran kita, baik itu fikih, tafsir, Al-Quran maupun hadis, itu harus kita pelajari. Karena di sana banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita ambil, baik tentang kehidupan kita sehari-hari, baik tentang akhlak kita, adab kita, sopan santun kita. Maka kita harus pelajari tentang Islam. Untuk itu Islam juga mengajarkan kita bagaimana tentang kita bisa menguasai dunia, maka itu juga harus ada ilmu, ada ilmunya.
Man arada dunia fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang kepingin dunia, maka dia punya ilmunya juga, maka dia harus belajar. Kepingin jadi orang pintar, menjadi orang sukses, Islam juga tetap mengajarkan kita di sana. Maka disitulah Rasulullah mengajarkan kita, memberitahu kita agar kita sebagai umat Islam wajib untuk menuntut ilmu, baik itu ilmu dunia maupun untuk dunia akhir. Kemudian waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang kepingin akhirat juga, maka dia harus ada ilmu. Juga kita tuntut, kita harus gali gimana caranya. Kita kepingin masuk surga, kepingin amal kita baik, kepingin ibadah kita sempurna, maka kita harus belajar. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang kepingin dunia dan akhirat juga harus ada ilmu. Ilmunya harus dituntut juga, kita pelajari agar kita tidak rugi menjadi orang yang selama ini hidup di dunia. Sebab apa? Allah menciptakan manusia ini ada tujuannya untuk ibadah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Hai sekalian manusia, Allah menciptakan kamu hanya untuk menyembah kepada Allah. Dan orang-orang sebelum kamu agar kamu tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita hidup ini adalah ibadah. Bukan hanya sekedar main dari kecil sampai mati, tujuannya main. Jadi sia-sia. Makanya satu, jangan kita sampai meninggalkan sholat. Sholat yang pertama kali besok dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tadi yang saya sebutkan dalam hadis, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati shalat. Pertama kali yang dihisab, yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat adalah salat. Nah, fa in saluhat saluhasa anu amali. Apabila salatnya baik, salatnya sempurna, maka baiklah amal perbuatannya. Fa in fasadat fasadasa anu amali. Apabila sholatnya tidak baik, sholatnya cuma Senin Kamis, sholatnya cuma zuhur enggak, maka secara otomatis segala amal kebaikannya juga tidak baik. Untuk itu kita perbaiki, ya, kita perbaiki dari sekarang sholat kita, baik sholat sunatnya, sholat tahajudnya, ya, maupun amal-amalnya. Nanti amal-amal perbuatan-perbuatan yang lainnya juga mengikuti. Karena dari sholat itulah kita tahu diri kita itu bahwa kalau kita baik, maka sholat kita juga sempurna. Kalau sholat kita sempurna, baik, maka amal yang lainnya juga mengikuti. Bisa menuntut kita menjadi orang yang baik. Pada sekarang itu perlu kita mempelajari tentang ilmu fikih, ilmu hadis, Al-Quran, pokoknya yang mengenai tentang dunia Islam. Makanya ya jangan kita malas-malas belajar dari sekarang. Nanti kalau kita dari sekarang masih kecil aja kita udah malas-malas, gimana nanti waktu kita udah di luar dari udah tamat SMA, tamat SMP, masih SD, SMP aja udah malas, gimana SMA-nya? Nah, nanti kalau udah setelah selesai dari SMA-nya, udah mulai menuntut. Tidak ada kata-kata terlambat untuk bisa mencari ilmu, menuntut ilmu. Sekalipun kita sampai mau mati pun, dan masih ada nafas kita, kalau dia ada orang yang mengajarkan kita tentang Islam, maka kita ambil. Gak perlu harus kita masih kecil aja menuntut ilmu. Tidak. Jadi menuntut ilmu itu tidak ada batasan. Sampai kapanpun kita dituntut untuk menuntut ilmu. Soalnya apa? Di dalam hadis sudah jelas tadinya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Nah, ya. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi kita semua, baik laki-laki maupun perempuan.
nggak dipandang dia itu kaya, nggak dipandang dia itu miskin, nggak dipandang dia itu apa kekurangannya. Yang jelas Allah atau Rasulullah SAW menganjurkan kita itu tetap untuk menuntut ilmu. Tidak ada batasan waktunya. Sekalipun kita udah tua, ada majelis taklimnya. Nah, nanti waktu kita tua kan biasanya ada majelis taklim. Majelis taklim juga tuh menuntut ilmu. Majelis zikir juga itu juga menuntut ilmu. Itu sangat memperkuat kita untuk bisa ingatan kita juga biar tidak hilang bantu baca apa amalan-amalan kita yang lainnya. Soalnya di situ juga di majelis zikir itu juga untuk bisa mengingatkan kita dari mubarak ataupun para dai untuk menguatkan akidah kita sebagai umat Islam. Jangan sampai kita nanti setengah-setengah, ya. Jangan cuma kita sekedar kita sebagai legalitas nanti seorang di KTP ada Islam, tapi kita tidak tahu tentang Islam. Nah, harus semuanya kita tahu. Kita agama Islam, maka kita harus tahu juga tentang Islam. Jangan cuma hanya sekedar kamu agama Islam, tapi tidak tahu tentang Islam. Sholat tidak bisa, cara wudu tidak bisa, puasa tidak pernah, apalagi sholat dan amalan-amalan yang lainnya. Begitu dari sekarang ini perlu kita dalami yang namanya belajar. Sekalipun kita itu masih mau udah usianya udah 50 tahun, 40 tahun, tetap kita dianjurkan untuk bisa memahami tentang Islam. Nanti jangan sampai udah buku baru menyesal. Kenapa saya tidak dari dulu mengenal tentang Islam, mempelajari tentang Islam, diikuti orang yang belajar tentang Islam. Maka dari sekarang pun itu tidak perlu. Soalnya dari sekarang ini maupun yang SMP, SMA, ya harus tetap giat untuk bisa belajar. Ya, itu pemahaman dari psikologi pendidikan ini semoga bermanfaat untuk kita semua, bisa kita amalkan sehari-hari. Tentang ilmu fikihnya, Al-Qur'annya, hafalannya, hadisnya, tajwidnya, manhaj Qur'annya juga harus kita perhatikan biar nantinya kita tidak menyesal, ya. Jangan ada kata-kata menyesal kalau udah tua baru kata menyesal. Ya, kalau udah ini masih muda-muda tidak mau untuk berjuang untuk bisa bergiat untuk bisa menuntut ilmu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita yang mengamalkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.